Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Ya, mungkin ada sesuatu yang agak berbeda hari ini. Ada beberapa orang di sini yang pakai kaos home, belakangnya tulisannya di sini kita pulang, ya. Ini satu hal yang akan kita bangun bersama-sama sebagai satu jemaat tempat ini. Saya percaya sekali bahwa Tuhan menghendaki gerejanya itu bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi sebagai rumah. Ya, rumah bagi domba-domba. Ya, dan saya percaya sekali bahwa ini bukan hanya satu slogan atau satu hal yang dibuat oleh manusia, tapi ini adalah perencanaan dan kehendak Tuhan buat jemaat CB3 ini. Nah, hari ini firman-Nya home, di sini kita pulang. Ya, pulang, kalau kita dengar kata pulang itu banyak ya konotasinya. Ya, pasti saya pikir semua dari Bapak Ibu Saudara semua di sini langsung muncul sesuatu nih. Pada waktu lihat di sini kita pulang, di sini saya pulang. Ada bayangan sesuatu, ada bayangan yang menyenangkan, ada bayangan yang menakutkan, ada bayangan yang membuat ketenangan mungkin di dalam hati. Ya, pulang, itu kata pulang itu bukan cuma sekedar satu kata, tapi sesuatu yang menurut saya berarti banyak. Sangat intimate, sangat pribadi. Mau itu sifatnya baik, tidak baik, positif atau negatif, tapi pulang itu selalu punya arti sesuatu. Nah, sebelum memulai saya membuat ada satu cerita kesaksian sedikit ya dari hidup saya di masa lalu lah ya. Satu momen dalam hidup saya yang mungkin akan selalu saya ingat dan sulit terlupakan, yaitu hari pertama saya sekolah. Hari pertama saya sekolah di TK waktu itu. Saya ingat sekali, mungkin saya membayangkan saya satu-satunya murid di situ yang menjambak rambut guru saya. Itu saya ingat. Walaupun saya masih kecil, ya, itu saya itu begitu takut, ya, apalagi pas mama saya itu atau papa saya itu, saya lupa papa atau mama yang mengantar pergi menjauh itu, saya itu bertemu dengan guru itu, rambutnya keriting, saya ingat sekali, saya masih ingat namanya tapi saya nggak bisa sebut namanya, cuma saya jambak rambutnya karena saya itu marah, saya itu tidak terima, ya, dengan saya itu ditinggalkan di tempat yang asing gitu. Nah, jadi sepanjang kelas hari itu, ya memang saya nggak ingat secara detail ya, tapi yang menjambaknya saya ingat. Pokoknya perasaan saya lelah, gelisah, takut, cemas, semua campur aduk semua jadi satu di hari itu. Itu hari yang betul-betul sangat menekan buat saya. Itu hari pertama saya sekolah. Jadi makanya saya kagum untuk anak-anak yang hari ini bisa hari pertama sekolah. Dan mereka bisa begitu happy, mereka bisa gembira, saya pikir wah hebat. Ya, tapi saya waktu itu tidak mengalami hal itu. Nah, jadi singkat cerita waktunya nggak lama, tapi buat saya waktu itu sepertinya lama sekali. Dan kemudian ada dengar suara bel, neng 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 neng, zaman dulu masih pakai teng 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 gitu ya. Dan kemudian semua baris keluar semua anak-anak itu, dan kemudian dibawa oleh gurunya. Dan saya ingat sekali masuk sampai ke pintu gerbang sekolah. Dan sampai di pintu gerbang sekolah itu sudah banyak orang-orang tua, ya, yang menjemput anak-anaknya. Banyak sekali, ya, wah hiruk pikuk gitu ya. Dan setiap anak tuh mulai ada yang menangis, ada yang teriak. Chaos lah gitu ya. Pokoknya kondisi depan itu kayak chaos gitu. Mungkin dan saya udah mulai merasa saya juga mau nangis gitu ya. Apalagi satu demi satu teman-teman saya itu mulai ada yang jemput, datang ke orang tuanya dan saya mulai lihat wajah. Ada nggak wajah yang saya kenal gitu di situ ya. Ternyata belum ada. Wah, saya betul-betul menangis waktu itu karena saya takut. Nah, nggak lama kemudian puji Tuhan, saya melihat ada satu wajah yang saya kenal. Papa saya. Ya, saya ingat papa saya itu hari pertama yang jemput saya. Dan saya sangat menghargai itu. Dan kemudian saya lihat wajah papa saya dan kemudian saya lari ke papa saya. Bukan karena dia itu satu-satunya orang yang ada di sana. Tapi kehadirannya itu membuat saya pulang. Kehadirannya membuat saya pulang. Di sosok itulah saya menemukan rasa aman. Diterima, ketenangan, ya dibandingkan dengan tadi masa-masa waktu saya ada dalam kelas. Saya percaya semua dari kita di sini punya kebutuhan yang sama, saudara, bapak, ibu, pulang, ya. Pulang itu bukan bicara tentang gedung secara fisik, tapi ini bicara tentang satu keadaan di mana kita itu diterima apa adanya, kita dikasihi apa adanya. Kita mengalami kehangatan di dalam jiwa kita. Dan kita tidak perlu lagi berpura-pura. Ada namanya istirahat.
buat jiwa kita. Rumah itu bicara ada istirahat untuk jiwa kita. Ya. Tidak perlu lagi berpura-pura di sana. Dan kita bisa berkata, aku aman di sini. Ya, itulah rumah sebetulnya. Dan saya percaya ini yang Tuhan sebetulnya inginkan. Kenapa gerejanya ada di tengah-tengah dunia yang chaos, yang porak-poranda, yang begitu menghancurkan banyak jiwa, menghancurkan banyak hidup orang. Saya percaya itulah tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan datang ke dunia ini dan mengubah paradigma Allah menjadi Bapa. Itu ada satu relasi sebetulnya di dalamnya. Bapa dan anak itu bicara tentang relasi di dalam rumah. Dan Tuhan sedang membawa rumah kerajaannya itu untuk ada di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan masih punya pengharapan. Dan saya percaya Tuhan masih punya rencana. Dan saya percaya Tuhan masih punya satu mimpi untuk melihat bahwa gerejanya dipulihkan. Dan gereja yang menjadi rumah. Sehingga setiap orang yang masuk ke dalamnya bisa bilang, aku aman di sini. Akhirnya aku menemukan rumah. Saudara, kita buka sama-sama di Yohanes 10 ayat 1 sampai 15. Tuhan Yesus bilang bagus sekali di sini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Sudah bisa bayangkan ya, sambil kita baca sama-sama, itu indah sekali. Itu indah sekali. Ya. Kemudian dikatakan di situ firman Tuhan katakan, karena mereka mengenal suaranya. Ya. Tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam, mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya. Di ayat 7-8 dikatakan Tuhan Yesus bilang, aku berkata kepadamu sungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Pintu itu bicara rumah. Ya. Rumah itu pasti punya pintu. Betul Tuhan bilang ini bicara mengenai kandang karena dia sedang menggambarkan gembala dan domba-domba. Tapi Tuhan sedang menjelaskan kepada kita pagi hari ini bahwa ini bicara tentang ada rumah. Sebetulnya bagi kita semua. Ya. Ada rumah sebetulnya bagi kita semua. Di mana pintunya adalah Kristus. Saya rindu sekali betul-betul bahwa gereja kita itu menjadi satu rumah di mana Kristus menjadi pintunya. Dan dia menjadi pemilik rumah gereja kita ini. Sehingga setiap orang yang masuk ke dalamnya itu bertemu dengan Kristus. Bertemu dengan Yesus. Seorang yang masuk ke dalam rumah selalu harus melewati pintu. Ya. Kecuali tadi, perampok masuk melalui jendela. Tapi setiap orang yang masuk melalui pintu, dia akan masuk melalui Kristus dan bertemu dengan Kristus. Ya, saya rindu sekali bahwa
gereja JBT ini gereja di mana Kristus hadir, Kristus berkuasa, Kristus bertahta, Kristus memerintah, dan Kristus melakukan pekerjaannya yang sempurna dalam hati setiap saudara dan setiap orang yang hadir di sini. Ya, sehingga betul-betul ini menjadi rumah. Saudara, rumah di mana setiap anggotanya bisa bilang, akhirnya aku pulang. Di sini aku merasa aman. Hanya bisa terjadi saat rumah itu pemiliknya dan pusatnya adalah Kristus. Rumah di mana pusat dan pemiliknya bukan Kristus tidak akan pernah menjadi rumah di mana kita semua bisa berkata, di sini aku pulang. Kristuslah gembala yang baik. Dialah yang mengenal domba-dombanya. Dan saya rindu sekali untuk melihat bahwa firman ini bisa dibagikan. Tapi saya mau kita melihat bahwa Kristuslah yang harus menjadi pokok pusat dari apa? Dari rumah ini. Home, nanti kita bicara di sini bahwa home itu ada sesuatu yang sedang kita mau bangun tengah-tengah gereja kita. Nah, saudara, itulah kerinduan Tuhan. Gereja itu seharusnya menjadi rumah. Ya. Tapi realitasnya di dunia ini banyak orang yang punya rumah dan tidak bisa mengatakan bahwa aku akhirnya pulang ke rumah. Bahkan mereka lari dari rumah. Mereka menjauh dari rumah. Mereka takut pulang ke rumah. Dan maka pada waktu pulang ke rumah mereka tidak bisa menjadi diri mereka apa adanya. Mereka menjadi orang asing. Mereka menjadi orang yang berbeda. Bahkan pada waktu pulang ke rumah mereka menemukan dunia sendiri yang tinggal di dalam kamarnya. Tidak berinteraksi dengan anggotanya yang lain. Ya. Menyedihkan sekali. Rumah yang ada di dunia ini sudah jauh sekali dari apa yang Kristus inginkan. Karena apa? Karena pusatnya, karena nilai-nilainya itu bukan kebenaran firman Tuhan dan bukan Kristus sendiri. Gereja seharusnya menjadi rumah di mana Kristus menjadi pusatnya. Pada waktu gereja menjadi rumah di mana Kristus pusatnya, saya percaya bahwa rumah-rumah saudara, rumah saya itu akan menjadi rumah yang berpusatkan pada Kristus. Ya, dari bait Allah mengalir aliran air, firman Tuhan katakan. Ya, dari rumah Tuhanlah, dari gerejalah mengalir. Ya, apa artinya? Pemulihan, kesembuhan, ya, kekuatan. Dan itu terjadi. Ya. Saudara, dari tempat inilah sebetulnya semua rencana penggenapan Tuhan buat hidup saudara dan saya itu dimulai. Ya. Firman Tuhan katakan jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Apa artinya? Ini bukan sekedar saya hadir. Tapi karena dari rumah Tuhanlah, disitulah segala yang hidup itu akan mengalir keluar. Saudara, ya, gereja sebenarnya menjadi tempat di mana akhirnya aku menemukan rumah. Gereja JB3 itu sekarang sedang menuju menjadi satu gereja sel. Ya, kita mau membangun gereja sel, bukan gereja yang hanya bilang memiliki kelompok sel. Ada perbedaannya saudara antara gereja sel dengan gereja komunitas sel. Untuk setiap anggotanya itu bisa mengalami rumah dan setiap dari kita yang ada di tengah-tengah jemaat ini bisa mengalami apa artinya pulang. Kita nggak bisa cuma sekedar di pertemuan besar seperti ini. Betul? Kita perlu ada komunitas-komunitas kecil di dalamnya. Ya, itulah rumah. Ya. Nah, itu kenapa sebabnya kita mau menjadi gereja sel. Bukan cuma gereja yang memiliki komunitas sel. Karena apa? Komsel yang namanya home, makanya ada home. Kita akan menyebutnya home, adalah pusat dan muara dari semua pelayanan. Dari semua ibadah kita. Dari semua pengajaran kita. Dari semua aktivitas event yang bisa kita buat. Kita tidak akan pernah menjadi gereja yang cukup puas hanya seorang hadir, melayani, dan melakukan sesuatu di dalam gereja. Kita mau setiap orang yang ada di dalam gereja JB3 itu ada di dalam rumah. Home. Ya. Saudara, kehadiran di dalam gereja itu tidak akan mengubah apa-apa saudara. Keaktifan saudara dan saya dalam pelayanan itu tidak akan membuat saudara menjadi apa-apa. Ya. Saya kasih tahu, itu hanya membuat burnout, membuat habis,
membuat banyak kekecewaan. Tapi yang membuat kita dipulihkan, disembuhkan adalah saat kita ada di dalam rumah. Home ini. Sehingga gereja ini bukan menjadi tempat di mana hanya ada pengunjung. Kemudian ini orang asing, saudara hanya somebody. Atau satu dari begitu banyak orang. Tapi pada waktu saudara datang ke tempat ini, saudara tahu bahwa di situ saya akan bertemu, betul orangnya banyak, tidak semua saya kenal. Tapi di situ saya kenal si A, si B, si C, si D, si E. Saya tahu persis, dia itu adalah keluarga saya. Di mana saya mengenal mereka dan saya dikenal oleh mereka. Ya, saudara, poin yang pertama yang saya mau sampaikan di sini, home adalah tempat kita dikenal, bukan sekedar diketahui. Terus saya rindu sekali untuk komunitas sel kita yang namanya home ke depan nanti itu menjadi satu komunitas di mana kita semua itu tidak sekedar hanya tahu, tapi dikenal. Ya, di firman Tuhan katakan rumah di mana Kristus adalah pusatnya, itu dia mengenal semua dombanya. Ya, firman Tuhan katakan tadi di ayat 2-4, tapi siapa yang masuk melalui pintu ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Saya jadi ingat kalau mendengarkan suara dan mengenal itu seperti suami dan istri ya. Kita suami dan istri tinggal bersama. Itu saat saya ada di dalam kamar, lalu saya mendengarkan suara langkah kaki ke arah kamar. Saya tahu ini karyawan atau ini istri saya. Dia nggak perlu teriak, ini Olive Yan, ini Olive, mau masuk ke kamar. Baru saya, saya tahu. Tidak. Langkah kakinya saja saya sudah tahu. Ini istri saya. Maka saat buka pintu aja glek, saya tahu. Ini istri saya yang masuk. Nah, itulah sebetulnya yang Tuhan bilang di firman ini. Ya, mendengar suaranya. Dan ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya. Wah, indah sekali. Istilahnya domba itu punya nama ya. Ini si periang. Ini si serius. Ini si apalagi ada nama-nama yang lain. Ini si cuek. Ini si iseng, si iseng. Ada iseng gitu selalu ya. Ada si yang pengen tahu. Ini orang yang selalu pengen tahu. Domba yang selalu pengen tahu. That's good. Indah sekali. Dan Tuhan mengenal mereka. Bukan hanya mengenal tapi menyebut mereka dengan nama mereka. Bukan hanya sekedar nama. Tapi di balik nama itu ada identitas. Dan Tuhan itu betul-betul mengenal saudara. Seperti itu. Itu yang saya rindu untuk home itu bisa seperti itu. Mungkin tidak sempurna seperti Tuhan mengenal kita. Tapi paling enggak di home itu kita jangan hanya didaftar sebagai anggota. Dimasukkan sebagai bagian dari absensi. Hadir. Ya. Bukan, tapi di situ saya tahu bahwa akhirnya saya menemukan rumah. Akhirnya saya menemukan rumah. Ya. Di mana di situ kita bukan orang asing. Saudara firman Tuhan kata di Efesus 2:19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya, keluarga itu tidak ada orang asing harusnya. Orang asing itu Tuhan bilang pencuri dan pembunuh, perampok. Ya, itu orang asing. Ya, di dalam rumah itu semua dikenal. Ya. Home adalah keluarga Allah. Artinya apa? Kita punya tempat di situ. Bukan cuma tempat duduk secara fisik atau tidur dengan ada ranjang. Tapi ada tempat di mana hati kita itu bisa ditaruh di situ. Ya. Dan kemudian di home kita punya identitas. Kita nggak perlu menjadi orang lain. Ya, kita bisa menjadi diri kita sendiri dengan apa adanya. Betul ada bagian-bagian yang Tuhan akan pulihkan. Tapi tetaplah seorang periang itu menjadi periang. Tetaplah seorang yang selalu pengen tahu itu menjadi orang yang selalu pengen tahu. Tetaplah seorang yang usil itu tetap menjadi orang yang usil. Ya, jangan jadi jaim. Karena disitulah Tuhan itu membuat semua domba-domba itu begitu indah dengan keragamannya. Ya, kita punya rumah rohani, itulah home. Ya, di sini tidak ada yang sendirian. Dan saudara dalam kehidupan kita sehari-hari di luar sana. Kita mungkin
banyak orang yang tahu siapa kita, nama kita, ya mungkin ya, kemudian pekerjaan kita, itu semua bisa dibaca dari medsos kita. Kita bisa posting banyak hal, ya, di dalam medsos. Dan orang bisa tahu, oh ini si A, ini dia namanya ini, pekerjaannya apa. Tapi di home, saudara dikenal pergumulannya. Saudara dikenal ketakutan saudara. Saudara dikenal apa yang membuat saudara khawatir. Saudara dikenal apa yang sedang saudara hadapi dalam tantangan hidup saudara setiap hari. Saudara dikenal di dalam apa yang menjadi mimpi saudara. Apa yang menjadi harapan saudara. Apa yang menjadi kegairahan saudara. Ya, itulah sebetulnya rumah, itulah home. Indah sekali. Ya, bukan sekedar tempat datang dan semua orang berubah, menutupi semuanya. Tapi home itu tempat di mana kita itu mau untuk dikenal dan kita belajar untuk mengenal orang lain. Itulah sebenarnya inti daripada home. Saudara, bagian yang kedua, home adalah tempat kita bertumbuh bersama. Yohanes 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan, akulah pintu. Siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Home adalah tempat untuk mengalami pemulihan saudara. Transformasi akal budi, cara berpikir supaya kita bisa berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Ya, di situ kita mengalami namanya perubahan sikap hati di dalam Kristus, di dalam home. Ya, rumah yang sehat terus selalu membuat kita bertumbuh dan tidak stagnan. Ya, betul. Artinya rumah bukan tempat yang selalu nyaman tanpa ada tantangan. Karena di dalam rumah itu ada kita ditegur dengan kasih, kita dinasehati, kita terbuka merendahkan hati, kita mau belajar untuk berubah, ya, dan kita juga mau sama-sama untuk menjadi pribadi yang pulih, sembuh, dan serupa dengan Kristus. Saudara, di dalam Kristus seharusnya kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Firman Tuhan katakan, bertumbuhlah di dalam segala hal ke arah Kristus. Di dalam home itu saudara tidak hanya bertumbuh secara rohani. Di dalam home itu saudara seharusnya bertumbuh. Di dalam apa? Di dalam bagaimana saudara mengelola emosi saudara. Bagaimana saudara berubah dalam cara saudara memandang masa depan. Gimana cara saudara membangun hubungan dan melihat relasi dengan pasangan saudara, dengan anak saudara. Di dalam home juga saudara belajar untuk bagaimana mengelola keuangan saudara. Dalam home juga saudara belajar untuk bagaimana mengubah gaya hidup saya menjadi lebih baik. Menjadi lebih sehat. Di home itu semua perubahan itu seharusnya terjadi di sana. Ya, di gereja kita ada banyak resource yang luar biasa Tuhan sudah sediakan semua. Saat orang membutuhkan untuk mengelola keuangan dengan baik, kita punya orang-orang yang bisa membantu untuk mengarahkan itu. Saat seorang punya kondisi emosi yang tidak stabil, di mana perlu untuk dipulihkan, ada konselor yang Tuhan siapkan di tengah-tengah jemaat ini. Saya percaya itu hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua di sini. Ya, saudara, saya ingat sekali bahwa banyak sekali saya berubah itu karena saya itu ada di komunitas kecil. Ini satu kesaksian singkat, tapi saya mau sampaikan bahwa saya pernah menyampaikan juga, mungkin Pak Andi tahu persis saya itu dulu seperti apa. Tapi saya itu tipe seorang yang tidak pernah berpikir bahwa saya itu bisa berdiri di tempat seperti ini dan bicara dengan begitu banyak orang seperti hari ini. Ya, saya itu sangat pemalu dan sangat tidak bisa untuk menyampaikan sesuatu depan banyak orang. Saya bersyukur sekali bahwa sebelum saya sidang sarjana, saya itu sudah masuk ke gereja. Saya nggak kepikir kalau saya waktu itu sidang sarjana dan saya belum masuk ke gereja dan belum ada dengan komunitas sel. Saya mungkin nggak mengerti itu harusnya bagaimana saya menghadapi pertanyaan-pertanyaan para dosen. Ya. Satu hal betul saya ingat sekali, satu hal yang saya syukuri saat saya keluar dari ruang sidang itu saya bersyukur, Tuhan saya bersyukur. Saya itu sudah dilatih, saya itu sudah dibentuk
diajarkan dan dimuridkan di dalam gereja. Ya, bagaimana saya yang sebelumnya tidak bisa menyampaikan sesuatu, tidak kepikir untuk saya memimpin, saya hanya sekedar menjadi anggota setup dan saya menikmati untuk menjadi anggota setup karena tidak kelihatan. Tapi akhirnya bagaimana orang-orang tertentu itu menyuruh saya untuk menyampaikan firman di dalam komsel. Ya, mungkin ada Kak Devi, saya ingat, ada Abang Ivan juga di sini, saya ingat juga mereka adalah orang-orang yang punya kontribusi untuk mendorong saya untuk saya menjadi MC di ibadah. Pada waktu saya menerima tawaran itu, saya terus terang terganggu saudara, karena rasa nyaman saya itu hilang. Saya tidak siap untuk itu. Tetapi ternyata itu yang membuat pertumbuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Ya, dan saya melihat bahwa hari ini kalau saya ada di sini, itu mungkin 80% itu karena saya ada di dalam gereja. Saya nggak pernah dididik di rumah jasmani saya untuk bagaimana memimpin. Saya nggak pernah kursus untuk belajar bagaimana untuk menyampaikan firman Tuhan dan mengajar. Tapi semua itu ada di dalam rumah Tuhan di gereja. Saudara, ya, kita perlu untuk membuka hati untuk kita mau bertumbuh ya di dalam home. Ya. Nah, yang ketiga, home adalah tempat kita saling mengasihi dan menopang. Firman Tuhan katakan Yohanes 10 ayat 11 sampai 15, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Sebuah rumah itu perlu setiap bagiannya membangun bersama-sama. Tidak ada penonton sebenarnya dalam rumah. Rumah di mana menjadi tempat atau satu komunitas di mana kita bisa bilang aku akhirnya pulang. Itu membutuhkan setiap anggota di dalamnya itu mengambil bagian dalam membangun rumah. Ya, firman Tuhan katakan bahwa tadi katakan di sini bahwa Tuhan pun memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Berarti ada satu contoh keteladanan bagaimana kita juga mau mengambil bagian di dalam komunitas home kita nanti ke depan. Yang akan kita mulai bangun bersama-sama di dalam gereja ini. Kita semua dipanggil untuk menciptakan rumah itu. Ya, rumah itu bukan cuma sekedar tugas satu orang, dua orang. Tapi kita semua, kita dipanggil untuk menciptakan rumah itu. Saudara, home sebagai rumah yang bukan hanya pertemuan atau kegiatan rohani yang lain. Itu tidak terjadi otomatis. Kita semua bagian di dalamnya dan harus ambil bagian. Firman Tuhan katakan di Roma 12 ayat 5. Demikian juga kita walaupun banyak ada satu tubuh dalam Kristus. Nah, pertanyaannya, biar ini menjadi pertanyaan renungan buat kita semua di sini. Apakah kehadiran kita sebagai bagian dari home dan gereja ini membuat orang lain merasa diterima? Apakah saya membawa kasih atau justru penghakiman? Ya. Setiap dari kita adalah batu hidup, firman Tuhan. Harusnya memberi kehidupan. Bukan batu mati, saudara. Memberi kehidupan. Disinilah kita itu membangun bersama-sama. Tidak ada yang hanya sekedar diam dan menerima sesuatu. Firman Tuhan kata di Efesus 4 ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu dalam pelayanan segala bagiannya, sesuai kadar pekerjaannya tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara perhatikan di sini. Tuhanlah yang membuat seluruh tubuh itu rapi tersusun. Saya percaya setiap dari saudara di sini itu sudah Tuhan tetapkan untuk ada di dalam jemaat ini, memiliki fungsi di tempat saudara masing-masing yang rapi tersusun. Bahkan saat saudara ada dalam home pun, itu bukan kebetulan saudara menjadi member atau anggota. Saudara punya fungsi di sana. Ya, walaupun mungkin cuma senyum. Cuma hai. Tapi itu fungsi yang kita bisa lakukan.
Jangan pernah bilang, saya mah cuma bisa senyum kok. Saya nggak bisa tuh ngajar seperti si A, si B. Senyum itu berarti saudara, karena zaman ini itu susah sekali orang senyum. Ya, senyum, happy, buat suasana menyenangkan. Saya kebayang kalau di home kami itu kadang-kadang betul-betul saya bersyukur ada orang-orang yang bisa membangun suasana sampai akhirnya jadi tegang, kemudian menjadi cair ketawa semua. Ya, tahulah tipe saya itu selalu membawa ketegangan. Ya. Saat saya masuk dalam ruangan semua orang langsung diam, quiet, tidak ada yang mau duduk sebelah saya. Kayaknya gak tahu ada aura apa gitu yang membuat orang sebenarnya menjauh gitu. Ya. Dan saya butuh orang-orang seperti itu. Dan ada satu orang yang bisa nyeletuk apa, semua ketawa, bisa bikin joke. Ya, saya pikir itu satu hal yang saya nggak usah sebut namanya, tapi ada satu orang dalam homestay yang letukannya itu bisa mikir dulu sebentar, kemudian pada waktu dia menjelaskan itu semua bisa ketawa dan saya ikut ketawa. Ya, dan yang hal seperti itu adalah berkontribusi dan mengambil bagian saudara. Jangan pernah menganggap remeh hal kecil apapun yang sudah bisa lakukan di dalam home saudara. Karena itu besar artinya. Ya, dan firman Tuhan katakan semua rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Perhatikan. Diikat menjadi satu oleh apa? Pelayanan segala bagiannya. Apa yang mengikat seseorang dalam rumah? Yang pelayanan. Kontribusi. Mengambil bagian. Kalau bicara tubuh, pelayanan itu adalah otot saudara. Yang mengikat setiap sendi satu sama yang lain. Dan otot itu hanya bisa hidup kalau gimana? Apa tulisnya? Dilatih, betul. Digerakkan. Ya, orang kalau tidak pernah melatih ototnya, lama-lama ototnya mengecil. Dan ujungnya otot yang mengecil itu membuat bagian tubuhnya itu tidak berfungsi. Wah, saya lemah. Itu bukan karena ada masalah di bagian tubuh, tapi ototnya tidak pernah terpakai. Ya. Nah, saudara, makanya firman Tuhan katakan di sini, dan semua yang terikat menjadi satu dalam pelayanan itu akan mengalami menerima pertumbuhan. Ya, dan dibangun di dalam kasih. Banyak orang bilang, saya tidak dibangun di dalam home. Saya tidak bertumbuh dalam gereja. Terus keluar begitu. Pertanyaannya, kamu terikat enggak? Kamu terikat enggak? Kamu berfungsi enggak? Kalau tidak berfungsi dan tidak melakukan apapun, ya, sampai kapanpun, maaf, ya tidak akan pernah bertumbuh. Tidak akan pernah dibangun di dalam kasih. Ya. Setiap anggota yang mengambil fungsinya membangun rumah, merekalah yang akan bisa bilang, akhirnya aku menemukan rumah. Di sini aku pulang. Di sini aku pulang bukan bicara tentang saya diam. Dan oke, saya terdaftar sebagai anggota home ini atau saya terdaftar sebagai anggota gereja yang rajin setiap minggu datang dan tidak melakukan apa-apa. Tidak saudara. Semakin saudara melakukan sesuatu dan mengambil bagian, saudara akan tahu bahwa ya saya menemukan rumah di sini. Saudara, firman Tuhan katakan Ibrani 10 ayat 24-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Tuhan mau kita semua itu saling memperhatikan dan saling mendorong dalam pekerjaan baik. Saudara, seorang anggota dari rumah yang tidak melakukan apa-apa, itu berujung menjadi seorang kritikus. Ya, yang hanya bisa melihat dari jauh. Seperti komentator sepak bola, saudara pernah lihat komentator sepak bola? Ya, itu dia bisa bilang pada waktu seorang pemain sepak bola itu gagal bikin gol, dia ngomong apa? Seharusnya ini itu ada di sini. Si A itu harusnya posisi ini. Dia salah merespon tendangan dari temannya. Apa? Wah, banyak teori dan kalau kita dengar, wah benar, sepertinya benar. Tapi sekarang kalau dia suruh main bola, Pak, Bapak tahu kan semua teori, sekarang turun di lapangan, coba main. Nah, kita semua ketawa. Enggak semudah itu.
Lalu kenapa sih bisa ada orang-orang seperti itu? Kenapa? Ya karena mereka tidak berkontribusi. Mereka hanya melihat dan mereka menatap. Wah, ini kurang. Saudara bayangkan aja kalau saudara ada di rumah, gak usah di gereja yang seperti ini. Saudara ada di rumah aja, rumah saudara sendiri. Satu hari saudara hanya diam. Jangan melakukan apa-apa. Saudara pasti akan menemukan paling tidak satu hal di mana saudara bisa mengkritik. Pasti. Syukur kalau cuma satu. Saya pernah coba. Ya, gak usah sehari saudara. Setengah hari saya duduk, gak ngapa-ngapain. Kelihatan semua saudara. Ya, saya bisa tidur marah sama karyawan saya. Ini kurang bersih. Ini. Istri saya juga dimarahin. Kenapa? Semua kelihatan. Dan itu saudara. Ya, betul rumah itu tidak luput dari luka. Tidak luput dari namanya perselisihan. Betul saudara. Saya setuju. Tapi di dalam rumah kita menemukan tempat. Ya, pada waktu kita mengambil bagian, kita akan menjadi lebih pulih, teman-teman katakan. Kita akan dibangun dan kita akan bertumbuh. Saudara dan saya ada di dalam gereja hari ini untuk apa? Saya dan saudara ada di dalam rumah Tuhan hari ini, bahkan di dalam home, untuk apa? Kalau tujuannya untuk nyaman, dan hanya untuk saya menerima apa, saya mendapatkan apa, sudah salah tempat. Banyak tempat yang lebih nyaman di luar saudara, daripada di dalam gereja dan dalam home. Salah satunya, nonton bioskop. Itu nyaman banget. Ya, duduk, saudara lihat. Betul? Ya, salah tempat. Tapi kalau sudah ada di dalam gereja dan di dalam home, tujuan saudara saya adalah bertumbuh. Menjadi serupa dengan Kristus. Saat tujuan itu hilang dari hidup saudara dan saya, saudara sedang salah tempat, maaf. Kalau orang udah di salah tempat, saya misalnya tujuannya mau nonton bioskop, sampai saya datangnya ke gym, saya salah tempat. Yang ada saya capek. Betul? Ya. Kenapa? Mengeluh terus di gym. Wah, capek ini begini, tempatnya begini. Lah, kenapa kamu ada di gym? Kamu harusnya nonton bioskop. Kalau nggak spa, saudara. Cari tempat pijet. Ya. Saudara jelas, saudara mau apa? Ya, ada di dalam rumah Tuhan. Karena Tuhan mau kita semua bertumbuh ke arah Dia. Bertumbuh itu menjadi seorang yang dipulihkan, menjadi lebih baik, menjadi lebih mengasihi, lebih bisa mengampuni, lebih mau berubah, lebih mau disiplin, lebih mau untuk memprioritaskan hal yang penting dan tidak penting, lebih bisa untuk belajar meninggalkan semua dosa dan kelemahan kita setiap hari. Saudara, itulah pertumbuhan. Kalau mencari kenyamanan, bukan tempatnya di gereja dan bukan tempatnya di home. Dan sayangnya saudara, pertumbuhan itu di dalamnya ada bagian yang terikat satu sama yang lain. Dan saat terikat, jelas betul ada gesekan, ada perbedaan pendapat. Itulah bagian dari pertumbuhan. Lebih enak otot didiamkan saja, diistirahatkan. Enak saudara, kalau sudah setiap hari pijat terus pijat setiap hari, pagi, sore, pagi. Enak saudara, relax, betul. Otot-ototnya akan relax sekali. Tapi jangan pakai otot saudara, cuma pijat saja. Enak. Tapi hati-hati saudara, ini bukan tips ya. Gak lama akan lumpuh. Saya kasih tahu. Udah akan lumpuh. Ya. Karena melatih otot dan capek, betul, lelah, itu membuat pertumbuhan. Dan itulah ya sama prinsipnya di dalam rumah Tuhan. Ya. Oke, cara mengasingkan diri dalam rumah Tuhan, cara menjadi kecewa dan kemudian mengisolasi diri, itu bukan bagian dari apa yang Tuhan mau untuk kita semua. Kenapa ada di dalam rumahnya? Ya, Tuhan mau kita menjadi semakin lebih kuat, semakin lebih besar hati untuk melihat tantangan, semakin bisa menerima kelemahan orang, ya, semakin bisa mengasihi orang seperti apapun. Itulah bagian yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup kita. Bagian keempat, home adalah tempat kita bisa kembali kapanpun. Ya,
Tuhan katakan Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan saat Yesus menjadi pusat, menjadi pintu, bahkan menjadi orientasi dari sebuah rumah, home, dan gereja kita. Saya percaya rumah itu akan selalu menjadi magnet untuk orang pengen pulang. Ya, saya ingat gereja kita itu sudah banyak menjadi home bagi banyak orang. Bahkan komsel-komsel yang kita bangun itu sudah banyak menjadi home bagi banyak orang. Kenapa bisa begitu saya bilang? Saya banyak ketemu dengan dulunya itu anggota komsel. Tapi mereka pindah keluar kota, ada yang sudah kerja, ada yang sudah menikah. Tadinya mahasiswa di komsel kita di jemaat ini. Pada waktu ke Bandung itu mereka kontak, mereka telepon. Dan itu banyak sekali. Pertanyaan mereka cuma satu, yang pertama, kok masih ada komsel nggak di rumah? Dan itu soal pertanyaan yang sama. Dan sayangnya saya bilang sudah tidak ada di rumah. Sekarang adanya di gereja. Oh boleh, jam berapa kok? Ya. Dan kadang-kadang miss dia bisa hadir. Tapi itulah esensi dari apa? Rumah. Kemanapun kita pergi, ada satu aroma, ada satu suasana, ada satu kehangatan yang kita selalu cari. Ya. Saudara, satu indikasi di mana home kita itu benar-benar menjadi rumah adalah orang selalu pengen pulang ke sana. Walaupun di situ tidak sempurna. Walaupun di situ betul dia juga menangis di situ. Dia pernah doa pelepasan juga di situ. Dia pernah juga untuk curhat dengan masalah tantangannya banyak terjadi juga. Tapi disitulah mereka menemukan apa artinya saya pulang. Ya. Saudara, memang tidak ada rumah tanpa luka. Tapi kasih dalam rumah membuat kita tetap punya tempat untuk pulang. Itu seharusnya begitu. Ya. Kenapa? Kenapa rumah tetap di tempat di mana kita bisa pulang walaupun ada luka dan lain sebagainya. Karena di rumah kita itu bisa diterima dan menerima. Di rumah kita itu bisa dikasihi dan mengasihi. Di rumah itu kita bisa diampuni dan mengampuni. Itu seharusnya. Di rumah itu kita itu bisa dengan mudah bilang saya minta maaf, saya minta ampun. Di rumah itu kita bisa mudah untuk bilang terima kasih. Di rumah itu kita bisa menjadi apa adanya. Saudara, jangan pernah melihat rumah itu harus sempurna. Tapi biar rumah itu menjadi tempat di mana kasih karunia, di mana pengampunan, di mana penerimaan menjadi apa adanya itu ada di sana. Kenapa? Karena pusatnya ada Kristus. Lihat di Yohanes tadi. Bagaimana Kristus mengenal domba-dombanya satu demi satu. Namanya satu demi satu. Tidak ada domba yang sempurna, saudara. Tapi Tuhan menerima itu dan Tuhan mengenal. Dan Tuhan bahkan menuntun mereka satu persatu keluar ke mana? Ke padang rumput. Ya, indah sekali. Yang saya mau menyampaikan ini bukan hanya sekedar rumah dalam gereja ini. Tapi juga home, tempat kita di mana nanti akan masuk dalam komunitas kecil. Dan rumah saudara itu seharusnya menjadikan Kristus sebagai pusat. Apa yang Kristus lakukan? Pengorbanan. Saya berkorban hati. Betul. Saya sakit egonya. Harusnya saya nggak direndahkan seperti ini sama anak saya. Harusnya anak saya tidak berlaku seperti ini di depan saya. Tapi ada pengorbanan seperti Kristus berkorban untuk domba-domba yang saya mau berkorban. Saya mau menyalibkan diri saya untuk saya tetap mengasihi. Saya berusaha untuk menerima kelemahan anak-anak saya. Saya berusaha untuk mengampuni istri dan suami saya. Disitulah rumah. Saudara, anak-anak kita tidak membutuhkan rumah yang sempurna. Tidak. Ternyata anak-anak kita itu membutuhkan rumah yang apa adanya. Rumah di mana orang tuanya dan setiap anggotanya itu bisa menjadi manusia, saudara. Yang bilang bahwa saya lemah. Papa kemarin marah sama kamu ya, kamu sakit ya. Dimarahin papa, hati kamu. Enggak. Ya kalau kamu sakit papa minta maaf. Ya papa kemarin gak usah excuse. Gak usah, ya karena begini bla bla bla. Ya, papa kan bisa gini. Just say sorry. Just untuk bisa melihat bahwa setiap anggota dalam rumah itu adalah pribadi. Adalah bukan somebody, saudara. Hanya seorang, tidak.
Setiap orang di rumah itu punya perasaan, punya hati, punya kerinduan. Jangan cuma main bentak-bentak aja dan tanpa ada closure, saudara. Jangan cuma sekedar marah-marah di rumah tanpa ada satu langkah untuk gimana saya bisa menyelesaikan ini. Dan kemudian berpikir bahwa ini akan berlalu otomatis gitu. Dan semua akan menjadi baik lagi tanpa saya membereskan sampah yang saya buang. Saudara, setiap sampah yang kita buang di rumah, saudara harus ambil. Setiap sampah yang kita buang di rumah, kita yang harus ambil, bukan orang lain. Ya, bukan orang lain. Kalau kita tidak belajar mengambil sampah yang kita buang, saudara akan melihat bahwa rumah saudara akan menjadi rumah tempat sampah. Di mana saudara sendiri pun kaget melihatnya dan saudara nggak mau ada di sana. Ya, saudara, itulah rumah. Dan saya percaya saat rumah dalamnya ada, setiap orang mau membangun bersama-sama, mau merendahkan hati, mau mengerti, mau menerima, mau menjadi lebih peka, berempati dengan anggota yang lain. Saya percaya itu menjadi tempat yang walaupun tidak sempurna, selalu akan membuat setiap orang yang ada di dalamnya, di sini aku pulang. Di sini aku pulang. Ya. Saudara, biasakan untuk minta maaf. Ya, dengan hati kita. Biasakan untuk bilang terima kasih di rumah walaupun ini istri saya udah kewajibannya nyiapin teh, nyiapin makanan. Kenapa saya harus bilang terima kasih? Enggak. Say thank you. Ya. Kalau saudara tahu bahwa saudara sudah melakukan sesuatu yang salah, menyakiti, kenapa enggak cuma bisa bilang minta maaf? Ya. Bukan dengan maafnya marah-marah. Ya maaf. Ya udah. Enggak begitu. Tapi betul-betul minta maaf. Ya. Saudara, itulah rumah. Di Lukas 15:20 perumpamaan anak yang hilang ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bahkan Tuhan katakan ayahnya sampai berlari. Zaman dulu pakai jubah. Zaman sekarang ayah itu enak begini. Dulu itu jubah loh. Ya, jadi kalau ayah berlari itu gak keren sama sekali. Itu waktu Yesus cerita begini. Itu orang yang dengar itu bilang, ya ampun. Ayah, sosok ayah di antara komunitas Yahudi itu betul-betul sosok yang sangat terhormat, saudara. Jadi pada waktu bilang ayahnya kemudian tergerak oleh belas kasihan melihat anaknya yang kurang ajar itu. Dan dia kemudian angkat sarungnya dan dia berlari. Nah, saya mau tanya, sorry. Karena tahu itu gak keren. Gak keren, saudara. Jauh dari keren. Orang mungkin pada waktu dengar itu ada yang menangis tapi banyak yang kaget. Ini perumpamaannya ini gak benar nih. Kok bapak kok sampai harus begini? Ini anaknya kurang ajar. Ya, malah disambut begini. Bukan cuma lari dan begini ngangkat sarung. Dia nyampe depan anaknya, dia peluk, dia cium. Anaknya belum ngomong apa-apa. Belum minta maaf atau bilang apapun. Dia peluk, dia cium. Saudara, itu tidak keren. Egonya di mana? Harga dirinya di mana? Gak ada, saudara. Tapi itu yang Tuhan ajarkan. Dan itu rumah. Di mana Yesus adalah pusatnya. Home itu menyambut yang kembali, memulihkan yang jatuh, dan menerima tanpa syarat. Saudara, home komunitas sel kita itu akan menjadi tempat di mana orang tidak takut untuk pulang. Bagaimanapun keadaannya. Ya, saya punya satu ilustrasi. Ada satu keluarga, saya pernah baca story-nya, saya lupa. Tapi saudara mungkin bisa lihat nanti di Google atau di mana ya. Atau keluarga yang dimana anaknya itu lari dari rumah. Karena ada masalah dengan keluarganya atau dengan orang tuanya. Dia lari dari rumah, hilang. Satu hari tiba-tiba anak itu sudah tidak ada lagi. Biasa mereka kumpul makan bersama. Tiba-tiba anak itu tidak ada lagi. Sejak hari itu anak itu tidak pernah muncul lagi di dalam rumah. Bapaknya sedih sekali dan bertobat dari kekerasan hatinya. Ya. Dan akhirnya sejak hari itu, saudara, kursi di mana biasa anak itu duduk dibuat kosong. Dan tidak ada satu orang pun yang boleh duduk di situ. Dan semua anggota rumah itu tahu bahwa kursi itu adalah punya si anak yang sedang pergi itu. Kenapa sampai ayahnya, keluarganya membiarkan
kursi itu kosong. Mereka sedang bilang bahwa kamu selalu punya tempat untuk kembali ke rumah, nak. Ini masih ada kursi kamu di tengah-tengah keluarga ini. Dan saudara, singkat cerita 2 tahun kemudian atau berapa 3 tahun saya lupa ceritanya, anak itu kembali pulang. Dan satu hal yang disampaikan oleh saudaranya waktu itu, adik atau kakaknya, kamu tahu kursi di mana kamu biasa makan bersama dengan kami itu masih dibiarkan kosong. Sejak kamu pergi hari pertama sampai hari ini kamu datang, tidak ada orang yang duduk di sana. Kami menantikan kamu untuk pulang. Saudara, saya mau ngasih ilustrasi ini bukan hanya sekedar satu ilustrasi, tapi apakah betul rumah kita itu menjadi rumah di mana setiap orang itu bisa pulang, betul-betul pulang? Ya. Dan saudara, home bukan hanya merayakan yang setia datang, tapi juga tetap menyediakan tempat bagi mereka yang pernah menjauh, terluka, atau bahkan yang merasa tidak layak. Dan ketika mereka kembali, perhatikan nih saudara, kita jawab bertanya, kenapa kamu pergi? Tapi kita berkata, kami senang kamu pulang. Kami senang kamu pulang. Banyak kali kita belajar dari bapak yang menyambut anak itu. Dia gak tanya, kenapa kamu pergi? Hah? Kenapa? Kamu kemana kamu pergi tadi, kemarin? Kemana tuh barang-barang itu kamu jual? Tidak. Bapak itu gak bertanya itu. Tapi dia mengekspresikan bahwa aku senang kamu pulang. Oke, kamu pulang aja udah. Aku senang. Titik. Mau kamu tadi ngapain? Mau kemarin kamu ngapain? Itu gak penting buat aku. Dan alasan pun kenapa kamu pergi meninggalkanku pun tidak penting. Saudara, Tuhan memberi perumpamaan ini. Dia sudah menggambarkan itulah Bapa kita di surga. Banyak kali kita berpikir pada waktu kita pergi menjauh dari Tuhan. Apapun alasannya, saat kita kembali, Tuhan akan tanya, kenapa kamu pergi? Tapi kalau kita belajar firman Tuhan, kita tahu persis bahwa dia tidak pernah akan bertanya itu. Satu aja yang muncul dalam hatinya, aku senang kamu udah ada di sini. Dan kamu sudah pulang bersama-sama dengan aku. Ya, kita mau belajar menjadi seperti Bapa kita di surga, menjadi seperti Kristus. Ya, dalam hidup kita mungkin jatuh, gagal atau menjauh, tapi home akan tetap menjadi tempat di mana kita bisa berkata, tidak apa-apa, kamu boleh pulang. Gak apa, kamu bisa pulang. Ya, bagaimanapun keadaan kamu. Oke, nah saya mau biar waktunya udah merah, tapi saya mau ambil waktu singkat aja sebentar. Ini ada kesaksian dari saudara kita, ya, Vicky. Ini kesaksiannya bagus sekali. Kita mau dengar sebentar ya. Nah, aku duduk dan aku tutup mata terus. I don't know, this is something like spiritual moment for me. Kayak this is inaudible, tapi kayak aku bisa dengar kalau aku itu disuruh pulang dari dalam hati juga untuk kayak homesick gitu. Kayaknya aku pengen pulang. Tapi itu kan kayak ya udahlah, kayaknya cuma perasaan sementara. Aku jalan dikit lagi, itu rasanya lebih kuat gitu. Kayaknya aku harus pulang. Tiba-tiba aku ngerasa suatu comfort banget gitu saat perjalanan pulang. Sampai aku nangis. Dalam perjalanan aku nangis. Aku gak tahu kenapa aku nangis gitu. Sudah sampai di rumah capek banget tuh. Nah, biasaan lah anak-anak zaman sekarang sebelum tidur lihat HP. Pas aku buka TikTok, uskup dari gereja, mungkin gereja ortodoks gitu. Dia ngomong kayak gini. Basically dia ngomong, untuk anak-anak muda ya, yang terhilang, yang punya, yang menganggap diri itu beban, yang menganggap diri itu hopeless, yang ngerasa udah terlalu jauh dari Tuhan. Tuhan tolong doain ini ke Tuhan. Dia bilang dalam doanya, ya Tuhan Yesus yang baik, I humble myself to you. Aku mau mengaku, aku udah melakukan segala hal dengan cara aku sendiri, dengan pemikiran aku sendiri. Kali ini aku mengaku kalau aku itu gagal segagal-gagalnya dengan cara aku. Kali ini aku mau balik lagi sama Bapa. Aku ingin ikutin caranya Bapa aja. And then I do it saat itu. Aku benar-benar berlutut di
di lantai. And then I played it, boy. Dan wah, ada damai parah banget. Kayak, lebih ke kayak ngerasa, oh kayaknya aku disayang gitu. Aku balik ke rumah Bapak ya. Itu kata-katanya tadi yang saya mau sampaikan, bahwa Tuhan selalu bicara sama kita, ayo pulang, kita menjauh. Dan saya percaya ini bukan cuma sekedar satu kesaksian, tapi satu hal yang Tuhan selalu katakan. Bahwa di dalam aku itu ada rumah. Ya. Ayo pulang. Saudara, dalam banyak tempat orang harus menyembunyikan lukanya supaya diterima. Tapi di rumah yang sejati, kita justru bisa membuka luka tanpa takut ditolak. Ya. Home harus menjadi tempat di mana yang orang tidak perlu lagi pura-pura kuat, tapi tempat di mana mereka bisa berkata, aku tidak baik-baik saja dan tetap diterima. Ya, saya rindu untuk komunitas kita menjadi tempat seperti itu. Ya, jangan menjadi ajang kompetisi, jangan menjadi ajang kesempurnaan. Home bukan seperti itu, saudara. Home itu bukan tempat di mana orang menunjukkan kekuatannya masing-masing dan kelebihannya masing-masing, kehebatannya, bukan. Home itu menjadi tempat di mana seorang itu bisa tahu bahwa walaupun saya lemah, walaupun saya punya kekurangan, saya tahu di sini tempat di mana saya bisa dipulihkan, saya bisa disembuhkan. Saya tahu di sini tempat di mana saya bisa bertumbuh. Saya punya saudara yang akan berdiri bersama-sama dengan saya. Amin. Ya, kitalah rumah yang Tuhan siapkan bagi mereka semua. Bagi siapa? Bagi yang tersesat. Seperti saya waktu saya hari pertama sekolah. Ya, saya tersesat, saya bingung. Dan saya menemukan sosok home itu di dalam papa saya waktu dia hadir. Dan kita semua di sini itu bisa menjadi home bagi banyak orang, saudara. Ya, kemudian kita menjadi tempat di mana seperti kursi tadi yang selalu menunggu. Setiap orang yang pergi menjauh itu bisa kembali kapanpun. Ya, dan kita menerima mereka kembali dan tak perlu lagi bertanya kenapa kamu pergi. Oke. Dan apakah ketika mereka datang, mereka benar-benar bisa pulang? Ini pertanyaan terakhir dari saya. Dan saya mau home menjadi tempat yang terbuka. Ya, yang bisa menerima semua orang. Dan mereka benar-benar bisa pulang. Dan mereka bisa berkata, di sini akhirnya aku pulang. Amin. Ya, nah ada 3 hal take action yang terakhir. Bergabunglah dengan home dan temukan tempat di mana kamu diterima apa adanya. Saya tahu home yang kita punya hari ini nanti di bawah, kalau sudah mau tahu lebih tahu banyak tentang home yang ada sekarang, di bawah nanti ada booth khusus, nanti ada beberapa home leader yang akan bertugas di sana. Saudara bisa bertanya home apa aja yang ada di sini. Ya, kemudian setiap home itu punya spesifikasinya, demografinya masing-masing. Saudara bisa lihat jam berapa mereka ibadah, semua. Saya rindu untuk semua dari saudara bisa mulai masuk ke dalam home. Betul saudara, home itu bukan tempat yang sempurna, sekali lagi saya bilang. Tapi itulah isi hati Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Tuhan mau kita semua itu punya keluarga, tidak hanya sekedar punya gereja. Ya, oke. Kemudian yang kedua, jadilah rumah. Buka hati, rangkul dan ciptakan ruang aman bagi yang datang ke home. Kita semua punya bagian di situ. Ya, membangun rasa aman, mengasihi, ya, dan menerima mereka. Yang ketiga, jadikan home tempat di mana setiap orang bisa berkata di sini, aku pulang. Amin. Di dalam kesesakan kita, di dalam kegagalan, kejatuhan kita, bahkan dalam kemenangan kita, dia ikut merasakan dan bahkan dia ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Mungkin hari ini tanpa kita sadari, ada banyak hati yang sedang lelah. Ada yang datang ke tempat ini, tapi sebenarnya hatinya sedang menjauh. Ada yang tersenyum, tapi di dalamnya sedang hancur. Bahkan ada yang hadir, tapi merasa sendirian. Dan mungkin itu adalah saudara. Firman Tuhan mengatakan di Lukas 15:20, seorang bapa yang tidak menunggu dengan tangannya berlipat, tapi dia berlari menyambut anaknya kembali. Hari ini Tuhan tidak menunggu kamu untuk menjadi sempurna lagi. Dia hanya berkata, pulanglah, pulanglah. Kalau hari ini saudara merasa sudah terlalu jauh, terlalu banyak kesalahan, atau merasa tidak layak, ketahuilah saudara bahwa rumah itu masih terbuka. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk kasih Tuhan. Tidak ada jarak yang terlalu jauh untuk Tuhan pulihkan. Kalau itu saudara,
Saya mau saudara bisa datang kembali kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan ada di sini. Dan Dia mau saudara kembali pulang. Ya, kalau saudara hari ini merasa seperti saudara kecewa, terluka, dan merasa tidak diterima, saudara bisa ada di tengah-tengah komunitas, tapi saudara tahu bahwa saudara sedang tidak merasakan bahwa itu ada rumah bagi saudara. Tuhan sedang berkata hari ini kamu tidak diciptakan untuk sendirian. Saudara, home dan gereja ini bukan tempat orang yang sempurna, tapi tempat orang yang sedang dipulihkan bersama-sama. Sudah saya rindu untuk setiap dari saudara di sini. Untuk yang pertama tadi, saudara mungkin jauh dari Tuhan, saudara sedang kecewa, sedang sedih. Saudara, Tuhan mau saudara pulang. Dan untuk yang kedua, saya mau berdoa juga buat saudara yang rindu untuk saudara bisa menjadi rumah bagi orang lain. Saudara bisa menjadi pribadi yang menerima tanpa menghakimi, mengasihi tanpa syarat, dan hadir bagi yang membutuhkan. Saya mau berdoa buat saudara pada pagi hari ini. Bagi saudara yang merasa bahwa ini ada saudara. Saudara bisa memegang dada saudara di tempat di mana saudara berada. Dan ikuti doa saya. Tuhan, kami datang apa adanya. Ada yang lelah, ada yang terluka ya Tuhan, ada yang jauh. Tapi hari ini kami memilih untuk pulang. Kami mau pulang Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau menerima kami kembali ya Bapa. Pulihkan hati kami. Kembali sambut kami dengan kasih-Mu. Dan jadikan kami juga rumah bagi orang lain. Tempat di mana kasih-Mu nyata. Dan setiap orang bisa menemukan jalan pulang. Dalam nama Tuhan, kami berdoa.